apa yang dilakukan. Mungkin nama-namanya dulu saya sampaikan ya. Modul yang awal itu kita akan lakukan zigzag dengan kecepatan pelan ya, slow speed, itu maju dan mundur ya, zigzagnya maju dan mundur. Tapi sementara mungkin bayangin mundurnya susah gitu ya. Sebenarnya lebih gampang mundur malahan kalau nanti sudah ketemu tips-tipsnya. Karena pada saat mundur, alat bantu kaca spion, objeknya itu akan muncul terus di spion. Tapi kalau pada saat maju, karena rintangannya kecil, rendah, jadi suatu saat pasti hilang. Mana ini punya? Tapi kalau mundur, malah muncul di kaca spion. Jadi lebih gampang mundur sebenarnya. Oke, yang modul kedua nanti kita akan lakukan parkir paralel. Paralel itu seperti yang di sebelah ini ya, bukan parkir mundur ya. Itu juga ada panduannya sebenarnya supaya kita aman ya, nggak nyenggol gitu. Lalu nanti berikutnya ada pengereman. Pengereman ini pun ada macam kendaraan yang tanpa ABS dan ABS. Ya, yang tanpa ABS ini kita pahami aja dulu, kalau tekanan tekan kuat dia akan terkunci ya, pasti mobilnya liar lintir mana-mana. Kalau dengan ABS kita dimudahkan, kita nggak pakai teknik apa-apa, tekan aja remnya biar komputernya yang ngatur sendiri. Kita hanya konsen ke setir kemana mau diarahin. Lalu nanti ada lagi pengereman ditambah dengan seolah-olah kita lewat dua permukaan yang beda. Jadi mungkin kasarannya meja ini basah, yang sini kering. Nah, nanti mobilnya hanya lewat satu sisi roda basah, satu sisi kering. Jadi dua permukaan beda. Itu efeknya seperti apa? Ya masih lagi nanti setelah itu pengereman ditambah sambil menghindar ya, atau manuver menghindar ke tempat yang aman pada saat emergensi, memutuskan saya ngerem dan mengarahkan. Itu nanti ada simulasi. Oke, itu kira-kira yang dilakukan. Cuman sebelum mulai kita akan masih sama-sama melakukan pemeriksaan kendaraan, pre-trip inspeksi. Nanti mungkin ada mobil biasa, ada mobil listrik mau mesin. Pada saat kita akan menggunakan, kita lakukan pemeriksaan awal, mungkin bisa dari luar dulu ya, bagian luar, bodi luar ya, kita cek. Artinya kita belum masuk ke ruang mesin, belum masuk ke kabin, bodi luar kita pastikan mungkin ada baret, ada penyok sebelum kita gunakan. Terus perlu nggak kita melihat bawah kendaraan sebelum bergerak? Belum. Apa kira-kira yang ada di bawah yang kita cek? Kucing. Ya itu ya, benda asing juga, binatang ya. Terus sekaligus tetesan oli atau air. Ya, kita lihat apa ada tetesan, bukan kita benerin sendiri, tapi paling enggak bisa cerita di bengkel. Ya. Oke, bodi sudah, bawah kendaraan sudah. Yang masih termasuk luar apa kira-kira setelah bodi dan bawah mobil? Ban ya. Kemarin di slide ada informasi banyak mengenai ban. Ada tahun produksi, ada tanggal, ada keausan ban, lalu ada angka-angka. Nah, mungkin sekarang kita sama-sama mencari yang tahun produksi itu yang mana coba? Bisa sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Ini. Bukan. Ini 4021. Berapa yang sebelah kanan depan? Ya berarti benar Oktoberan ya. Oktober. Nah, minggunya 4. 04 berarti ya. Berapa sih? 40 ya. 40. Jadi sekitar apa itu ya? Oktober ini mungkin ya. Sekitar itulah. Ya. Jadi yang dua angka awal itu tidak akan mungkin lebih dari 52 ya, karena dalam setahun kan 52 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu lawan 53 ya.
Dari yang segitiga, nanti ada besi nih. Antara yang kita pegang ini, karet tonjol sama Kausan ban itu yang mana kira-kira? Ya sudah ketemu yang kanan. Ini ya, ini ketemu segitiga ditarik ke tengah. Ini ditarik ke tengah Pak. Nah ini nih ada tonjolan nih. Itu masih oke. Kalau suatu saat sudah rata, Ya itu berarti udah waktu. waktunya ganti ya. Tapi harus ketemu tanda panah dulu ya. Ya ini mana Pak? Ya itu ya ada lagi ya. Betul. Ini ya tonjolan ini. Ini juga di sini. Oke. Yang sebelah situ udah ketemu ya kausannya ya. Sekarang kita baca yang angka-angka ini. Ada yang masih ingat tuh 215 apanya? Lebar. Menunjukkan lebar ya, lebar tapaknya. Lanjut 60. Tebal. Profil atau ketebalan ya, 60% dari 215 ketemunya sekian. Lanjut R kemarin. Radial. Ya, konstruksinya radial. Ini gue kira ring. Lanjut 17 baru yang menyatakan ring itu yang dulu 17 ini ya. Nah lanjut dengan 96H. 96 ada yang masih ingat apanya? Dan apa yang kemarin? Beban ya. Kemarin yang di buku itu tabel mungkin 96 ini agak lumayan berat, berapa ya? 700 kiloan sekitar itu satu bannya. Lanjut H, speed symbol yang kemarin juga ya sekitar itu ya 210 atau 240. V itu Jadi lebih kenceng. V lebih kenceng Pak ya. Z. Ya jadi Lebih dari ternyata 240. ternyata ada semua di ban informasi kemarin yang kita lihat itu ada ya. Kita memudahkan mengecekkan di bagian mesin itu supaya berurutan, nggak ada yang lewat. Mungkin alat bantu istilahnya ada yang masih ingat kemarin? Power ya. Dimana P-nya petrol atau bahan bakar. Maksudnya petrol berarti nggak kenceng. Nah ini bahayanya kalau nggak keras, pada saat jalan dia ada goncangan, ada percikan. Jadi dipastikan kuat, plus minusnya supaya tadi nggak ada goyangan, dan sekaligus kalau kendor alternator nanti nggak maksimal mengisi ke aki. Kalau aki ini kan gunanya kan pada saat kita start dia butuh untuk menghidupkan dinamonya. Begitu mesin udah hidup diisi lagi ke aki, muter dipakai, diisi dipakai, jadi muter terus. Kalau ini kendor takutnya nggak maksimal, tahu-tahu nggak kuat biasanya akinya seolah-olah kayak pesawat gitu. Padahal belum tentu. Ya dipastikan itu. Lalu yang terakhir elektrik R ya, rubber. Nah, kalau rubber yang berhubungan dengan karet di ruang mesin apa aja kira-kira? Mungkin ini ya, selang radiator ini karet. Fan belt ya, fan belt juga berhubungan dengan karet. Nah, kecuali timing belt, kalau timing belt kan di dalam ya, nggak terlihat. Karet radiator ini selang, kita cek, kita tekan yang terdekat dengan klem ya. Ini kan ada klemnya yang masuk ke radiator, klem masuk ke mesin, klem ya. Jadi ditekan kuat. Kalau pada saat ditekan ada retak-retak halus gitu kayak rambut, berarti ini karetnya sudah indikasi apa ya, getas ya, sudah mulai gampang pecah, jadi segera diganti. Dan ini semua dilakukan pada saat mesin masih belum dipakai ya, jadi nggak harus pagi hari, mau siang boleh, tapi yang penting belum dihidupkan, belum di start, supaya masih semua masih di bawah, olinya di bawah, mesinnya dingin. Karet fan belt juga pedalnya sudah nggak kelihatan itu ya, sebelah situ ya. Itu kita tekan pakai apa gitu ya, kalau memang agak jauh pakai obeng atau apa. Pada saat bagian yang ditekan kalau ada retak-retak kecil itu sama, berarti dia sudah mulai getas, mulai harus diganti. Kalau untuk ruang mesin itu aja, power alat.
Pada saat begitu masuk ke kendaraan, jangan hanya kita yang ingat pasang safety belt jalan gitu ya. Pada saat jalan baru kita kok saya terlalu mundur ya, kok jauh begini, tangan saya lurus, terus dipaksakan di setting posisi jalan, ini yang bahaya. Sudah mobilnya gerak, kita ngatur maju mundur, tahu-tahu kita nggak sengaja nekan gas, nah begini mobilnya lompat, refleks ngerem, maju lagi, ya udah ribet akhirnya. Belakang mobil kaget, jeder juga. Pertama yang diatur maju mundurnya ini ya, dengan cara, karena ini matic, nggak ada kopling, pada saat kaki kanan menjangkau gas dan rem, ini masih ada sedikit tekukan. Ya, jangan terlalu mundur seperti ini. Nah, ini kan saya terlalu jauh. Dicari yang masih ada sedikit nekuk, ya, untuk tumpuan. Kalau sudah ketemu, baru sandarannya yang kita sesuaikan. Bisa panduannya kita letakkan pergelangan tangan di setir paling atas. Kalau kita umpamakan jam, berarti jam 12 ya. Pada saat seperti ini diharapkan punggung banyak nempel di sandaran. Jadi jangan pada saat seperti ini, mungkin nih sandarannya seperti ini. Nah, berarti kan ini nggak nempel. Ini yang disesuaikan, maju satu gigi sampai benar-benar nempel. Cari yang nyaman, memang diharapkan banyak nempel di punggung, karena sensor di badan kita ini ya di punggung. Kalau kita berkendaranya nempel seperti ini, begitu mobilnya geser, kita cepat untuk ngoreksi. Tapi kalau saya berkendaranya seperti ini, jalan-jalan tapi mobilnya melintir, sudah sampai selip baru telat untuk reaksi. Makanya kalau kita perhatikan, mau rally, mau Formula 1 selalu pembalapnya tegak, ya, menyatu dengan mobilnya. Cuman ya nggak harus seperti ini juga, kan nggak enak ya, terlalu dekat ya. Dicari yang nyaman tapi banyak nempel di punggung. Maju mundur sudah, sandaran sudah. Yang ketiga, sesuaikan ini head restraint ya, bukan menyebutnya jangan headrest. Kalau headrest akhirnya untuk sandaran kepala begini selama nyetir, padahal kan nggak boleh. Ini untuk menahan leher kalau terjadi benturan supaya tidak patah. Orang nabrak kan pasti pergerakannya maju terus mundur. Nah, weight plusnya ini mundurnya ditahan. Kalau nggak ya makanya, tapi kan tetap Pak, maju terus mundur. Pada saat mundur ditahan. Kalau nggak ada headrest begini. Kalau ini Pak, penahan leher itu berarti yang bantal itu sebenarnya itu jangan Pak, jangan digunakan, karena tadi diharapkan aja kita nggak boleh nempel ya. Begitu ditambah bantal akhirnya nempel. Jadi selama nyetir kan keenakan nanti main begini. Nah itu dia, harus ada sedikit jeda untuk nahan supaya leher ini nggak patah. Jadi memang Pak, airbag itu kan keluarnya dari sini ya. Ini bahaya, makanya posisi tangan setelah ditemukan airbag dirubah 93. Pada saat meledak dia di tengah-tengah, jadi nggak ngelempar tangan kita. Nahan, nggak sampai 1 detik ngempis lagi. Sebelum ditemukan airbag pernah direkomendasi posisi tangan 10-2 seperti ini. Begitu ditemukan airbag, pada saat resetnya meledak, airbagnya mendorong tangan ke muka. Padahal airbag ini kecepatannya dari 0 meledak itu sekitar 230 km per jam. Dar begitu, dan nggak sampai 1 detik dia sudah ngembang penuh, nahan terus ngempis. Bobotnya sekitar 4 kilo. Jadi kalau kita nggak posisi tangan kita di sini, bisa dibayangin ya, ini mendorong ke muka. Pasti muka kita hancur juga. Dengan kecepatan yang segitu kencengnya. Oke, tadi sudah sampai sini, head restraint kita sesuaikan. Nah sekarang lanjutnya safety belt ya. Safety belt itu
Jangan hanya klik umpamanya, tapi di sini ada yang melintir. Umpamanya, bagian yang melintir ini akan melukai kulit kalau terjadi hentakan begini. Karena mungkin tajam ya. Baju kita nggak rusak, tapi kulit kita tahu-tahu merah ya karena lintir ini. Dicari yang aman dulu. Sudah, yang di bawah ini bukan di perut, tapi di pinggang. Ya, kalau kita pakai sabuk di gesper itu kira-kira. Jadi kalau ada hentakan yang nahan pinggangnya. Ya, karena di dua tulang ini yang kuat ya. Lalu kita pastikan fungsinya masih benar enggak. Dengan kita bisa mencoba seperti ini. Nah, kalau masih begini dia masih normal. Takutnya dicoba begini ya, nggak ada nahan ya. Nanti kalau ada hentakan tetap aja kita kena setir ya, dipastikan dulu. Oke, sudah. Safety belt sudah. Lanjut ke spion. Ya nggak apa-apa tuh, dibuka aja. Memang spion terkait akhirnya ke blind spot ya, pasti itu udah tahu kalau blind spot kan titik buta ya. Jadi karena spion ini tidak bisa mengcover semua area yang belakang, mempunyai keterbatasan. Jadi tetap disesuaikan, yang penting masih sedikit bodi belakang muncul di spion. Jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu keluar. Kalau terlalu keluar enak kita melihat yang jauh muncul, tapi yang tengah hilang. Sekarang dibalik, saya masukin enak yang tengah, yang luar hilang juga. Jadi tetap aja normal, yang belakang sedikit muncul. Nah, untuk mengurangi blind spot, ini ada satu prosedur yang namanya head check atau tengokkan kepala sesaat sebelum kita pindah lajur. Misalkan saya mau ke kanan, udah sen, udah cek spion kanan, aman ya, di spion nggak ada masalah. Jangan langsung belok, nengok dulu sesaat untuk memperluas pandangan dan memastikan apakah aman bener, nggak ada motor atau apa, baru kita geser. Kiri sama, cek spion kiri, sen kiri, jangan langsung geser, nengok dulu, baru kita pindah. Di tol itu yang paling bahaya Bapak Ibu, kecepatan sudah tinggi, 100 anggap aja, kita nengok Pak kalau bawa mobil Pak. Kita dari tengah misalkan mau pindah ke paling kanan. Saya hanya sen dan cek spion kanan. Oh kok silat ini. Saya ini bentar silat kok cuci piring yang ini. Pada saat kita seperti ini, kalau depan kena sesuatu, lubang, trotoar, batu, biasanya dia muter sendiri, kita telat untuk narik, akhirnya pergelangan ini kena tengahnya. Jadi jangan seperti ini, jangan tetap di luar, dan yang boleh dilakukan dua ya, silang itu seperti ini dan tarik dorong seperti ini. Mana yang mau dilakukan, mau tarik dorong atau hand over hand, sesuaikan aja kondisi jalan. Saya mau U-turn balik arah, kalau saya tarik dorong mungkin lambat. Ya udah, berarti pulang. Saya hanya belok biasa ya, tarik dorong lagi cukup. Ya diatur aja, disesuaikan. Terus posisi kaki ya sedikit tambahan, ini hanya kaitannya refleks ya supaya lebih cepat. Tumit itu letakkan di antara pedal rem dan pedal gas. Jadi di tengah begini. Otomatis kalau ngegas miring. Kenapa seperti ini? Karena hanya faktor waktu. Begitu kita mau menekan rem dengan mendadak, tinggal ujungnya yang pindah. Ya, balik lagi ke gas, ujungnya aja yang pindah. Beda hasilnya kalau kita full di gas seperti ini, mau ngerem mindah semua, balik gas mindah semua, itu hanya beda sudah 1 detikan. Ini sebenarnya untuk balap teknik ini ya, supaya dia cepat. Tapi kalau kita aplikasikan di harian nggak apa-apa juga. Beda hasilnya kalau seperti ini ya. Tapi hariannya balap semua. Oh, hariannya balap semua, baik Pak. Boleh. Jadi lebih cepat aja refleksnya. Oke. Terus biasakan meletakkan barang yang mudah bergerak, ditaruh di tempat aman. Mungkin seperti ini kan mau nggak perlu nempel nih ya, tapi saya taruh sini. Begitu saya belok dia geser. Biasanya refleks mengamankan 1-2 detik kita nggak lihat ke jalan.
ini ikut belok. Nah itu yang bahaya, memengaruhi konsentrasi. Diletakkan di tempat yang aman, mungkin kacamata atau tisu, mau jatuh sebenarnya nggak masalah, tapi refleks mengamankan ini yang mengganggu konsentrasi. Nah itu dia. Pengalaman, kalau yang ngomong ini pengalaman. Ya, jadi untuk posisi duduk seperti itu nanti pada saat mencoba praktek setiap ganti disesuaikan ya, maju mundurnya diatur. Jadi bukan hanya pakai safety belt aja, ini kayaknya memang agak aneh ya posisinya. Ini Orangnya nggak ikut aneh ya Pak? ini nggak bisa dimainkan. Still. Bisa Bisa ya. Banyak, bisa banyak nggak? Sedikit Pak, lumayan lah. Ya sebenarnya sama, intinya sandaran banyak nempel di punggung sama, terus maju mundurnya ini juga dicari. Yang penting kaki masih ada sedikit nekuk ya, masih ada sedikit nekuk. Cuman mungkin ini setirnya juga agak unik, megangnya tetap 93, jempol tetap di luar, ini ada jendolnya. Dicari posisi setir ini ketinggiannya paling nggak sejajar dengan jantung ya, jadi memompanya ini lurus, jangan terlalu tinggi seperti tadi awalnya kan begini, kita terlalu tinggi ya sehingga darahnya nggak lancar, makanya dicari yang nyaman. Nah ini masih kita bisa lihat tangan kita juga lurus ya, jantung kita lurus. Jadi ini sih cuma setirnya aja kok yang agak kecil ya, posisi tetap 93. Saya pikir Inverter juga. Tapi ini kan bukan hybrid nih. Iya. Nah, ini kan murni. Oh, jadi ke motornya juga perlu Untuk mendinginkan. mendinginkan. bagian Oh. Tapi kalau yang Aki 12 volt ini Pak, dia pengisiannya punya alternator juga berarti mobil ini? Harusnya ada alternator. Kan ada aki. Iya. Iya, kalau nggak ngisi dong dia. Iya itu. Apa ngisinya dari ini roda? Dirubah? enggak, Tetap ada alternator ya. Nah, alternatornya diputer apa pulinya mesinnya nggak ada. Iya, Iya kan? mobil dari roda nggak mungkin. Dari dapat listrik Pak, dapat Oh. listrik jadi ada kemagnetan gitu ya, diputar Ah. langsung. Oh. Oke. Karena ini agak start dari sini, dari bendera kuning yang begitu merah. Dari kuning ada depan lagi. Oh ya, oh. Oh, nggak kelihatan. oh nang kono. Jadi maju lagi. Tadi kalau maju panduannya bilang apa Bapak Ibu? Maju ingat? Maju B. B ya. Pada saat di B tekuk kiri, kita cek spion kanan, pandangan ke kanan. Begitu safety cone kanan pas di B, full kanan. Ya seperti ini, luruskan sesaat setirnya, pas di B sebelah kiri tekuk kiri. Oh, pokoknya. Nah, objeknya ada di pilar B, belok. Nah, seperti ini maju sudah selesai sampai 2 kon yang berjejer. Luruskan kendaraan, berhenti dulu. Baru mulai mundur. Nah, oke, mundurnya pilar apa tadi? C ya, alat bantunya spion. Kebetulan ini rintangannya pertama ke kanan, jadi spion kanan yang kita cek dulu. Kon yang pertama muncul, kita mulai mundur. Kon kita ganti peserta. Yuk mundur. Orang. Udah. akan bayar. Ya, sejajar roda belakang, belokin kanan. Nah, begitu kondisi seperti ini, cek spion kiri langsung. Mencari kon berikutnya di spion kiri. Ketemu di spion, luruskan setirnya. Begitu sejajar roda belakang, tekuk kiri, pindah spion kanan lagi seperti ini. Mencari kon berikutnya. Ketemu, luruskan setir sebentar, mendekat roda belakang pilar C, tekuk kanan lagi, pindah kiri lagi. Terakhir untuk mencari bendera kuning, berarti selesai. Siksaknya selesai, mundur, luruskan, baru nanti kita masuk ke parkir ini. Nah, kiri, kembali ke awal seperti start tadi. Nah, sekarang baru kita mulai ke parkir paralel.
cek spion kiri, roda belakang bendera merah di pilar B, luruskan setir. Ya, sesaat lurus. Pilar A sejajar bendera merah, tekuk kanan. Ya. Sudah masuk, biasanya masih kurang lurus, nggak apa-apa. Mundur secukupnya, majunya untuk meluruskan kendaraan. Nah, ini majunya untuk meluruskan. Oke, sudah selesai seperti ini parkirnya. Ya, sekarang untuk keluarnya ya, keluar dari parkir supaya efektif aja 2 kali maju dan sekali mundur ya. Oke, pada saat mundur setirnya langsung putar kiri penuh supaya mobilnya bergeser di depannya. Oke, mundur. Ya, mundur secukupnya, cek bendera merah, kalau space untuk maju cukup, stop. Full ke kanan, setirnya langsung keluar. Ya, seperti ini. Kembali ke bendera kuning, selesai. Nah, itu yang modul pertama dan kedua itu kira-kira. Jadi langsung berapa jarak berhentinya? Berapa kira-kira? 3,3 ya. Sekarang kita akan coba kecepatannya kita kali 2 berarti berapa? 50 km per jam. Ayo sekarang berapa jarak berhentinya? 10 Dan 6. Berapa jarak berhentinya kalau kecepatannya kita kali 2? 6, 7. Ayo pasang. Ayo pasang. 6, 7. Salah ini, salah. 5. Ya. 20. Ayo berapa? Ayo sebut dari sana berapa? 6. 7, 5. 20, 20, 6, ya. Oke, nggak ada yang naruh nih, nggak ada yang naruh, oke ya. 9. Ya, kita coba 50 km per jam. 50 km per jam. Ya. 10. Ayo berapa? Siapa yang menang? Ini siapa yang menang? 12. Berarti berapa kali lipat? 2. 4 kali kali lipat. Ya, jadi kalau kecepatannya kita kali 2 bukan berarti berhentinya kali 2. Bisa jadi 3 kali atau 4 kalinya, ya. Sekarang kita akan coba Bandar lihat menang. apabila kita di sana ada suatu hambatan ataupun suatu benda lah, ya, dengan kita mengerem yang seperti tadi, ya, kira-kira benda itu bisa kita hindari atau tidak, ya, ya anggaplah itu Kalau kita mau menghindar ya, saya tambahkan itu kan kita harus berbelok ke kiri atau ke kanan kan. Ya, kalau remnya, rodanya terkunci, berhenti berputar, bisa nggak kira-kira kita belokin ke kiri atau ke kanan? Nggak bisa. Seperti yang disampaikan kemarin di kelas, harusnya nggak bisa ya. Sekarang kita buktikan bisa apa enggak, ya, kita lihat. Awas Pak. Ini berapa kecermatan? 50 50 ya.
Lihat ban depannya sudah berbelok, tapi masih sebagian besar masih cenderung lurus ke depan. Ya, sudah berbelok ban depannya, tapi mobilnya nggak langsung belok. Ya. Kenapa nggak bisa belok? Karena kehilangan traksi. Ya, untuk bisa mendapatkan traksi lagi harus dirilis remnya. Jadi rodanya harus Nah, kalau mobil bapak sekalian sudah dilengkapi dengan ABS. Jadi nggak mungkin sampai terkunci. Iya kan? ABS-nya dimatiin Sementara dimatiin untuk simulasi aja. Nanti bapak nyoba fitur. Nah, kita nyoba. Terus ini sekarang ABS. Oh enggak. Khusus orang-orang tertentu. Sekarang ABS, Pak. Enggak. Sekarang gimana cara menghindarnya? Kemarin cara pengereman nih. Rem jangan kocok. Pokoknya beri kesempatan rodanya berputar supaya setirnya bisa diarahkan. Ya, nanti perhatikan roda depannya ya, perhatikan roda depannya. Selama rodanya berputar, kita kasih putaran terhadap roda. Nanti kita akan coba cara pengereman dengan menggunakan mobil yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, traction control. Jadi pada saat Anda atau bawa sekalian mengerem mendadak, coba aja nanti dilepas tangannya dari setir. Ya, dicoba. Mobilnya akan mengontrol sendiri terus lurus. Karena yang mengontrol apa tadi? ABS. EBD-nya tadi memberikan tekanan yang berbeda di setiap proses. Yakin, Bang? Kesannya nggak ada apa-apa ya. Cuma kalau misalnya mobilnya, kalau MPV kan dia kan tinggi ya, ada kemungkinan. Ya, stabilitasnya agak berbeda antara satu mobil dengan mobil lain yang ground clearance-nya juga. Mas Miguel. Kan dua permukaan jalan yang berbeda kualitasnya. Satu Yang sebelah licin, yang sebelahnya masih aspal. Ya. Kalau mengerem tidak dilengkapi dengan ABS. Ini dengan cara orang kaget ya, orang kaget itu gimana sih? Berarti apa? Injeknya full. 100% diinjek. Orang kaget ya. Selai. Karena taunya kita obat pertama untuk memberhentikan dari suatu keadaan tersebut kan rem. Ya. Cuman penggunaannya harus tepat. Oke, kita lihat ya. Sabun pula. Ini kita kasih oli. Ini nggak diapa-apain ya, nggak dibelokin, nggak dibelokin setirnya, nggak diapa-apain. Ya, ini langsung terjadi seperti ini.
artian apa yang